Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, kita sudah memasuki 2 kali pertemuan daring ya. Yang pertama kemarin sudah membahas tentang KI dan KD, dan sekarang kita masuk dalam materi, yaitu tentang bab 1 ya, tentang belajar mendeskripsikan atau teks deskripsi ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Yang pertama yang harus kalian ketahui terlebih dahulu yaitu pengertian dari teks deskripsi ya. Teks deskripsi itu apa sih? Nah, di sini mari kita sama-sama membaca atau melihat ya. Teks deskripsi merupakan sebuah teks yang menggambarkan secara jelas sebuah objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang diungkapkan dalam teks tersebut ya. Jadi menggambarkan, teks deskripsi itu menggambarkan dengan jelas ya objek, bisa tempat ataupun peristiwa ya. Kemudian yang kedua tentang ciri-ciri teks deskripsi. Di sini ada beberapa ciri-ciri teks deskripsi ya, ada 4, yaitu yang pertama menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana tertentu atau tempat. Kemudian yang kedua melibatkan panca indera, contohnya penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Kemudian yang ketiga memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian jelas dan terperinci gitu ya. Kemudian yang keempat itu banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna kata sifat atau keadaan. Itu keempat ciri-ciri dari teks deskripsi. Kemudian selanjutnya mengenai dalam teks deskripsi ini ada ciri objek, tujuan, dan juga ciri isi teks deskripsi. Dalam teks deskripsi pasti kita akan mengetahui terlebih dahulu ciri objeknya dan juga tujuannya ya. Untuk objeknya, objek itu sendiri apa yang dikatakan dengan objek itu dalam teks deskripsi bersifat khusus lah, dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Artinya hal yang dideskripsikan atau bahan cerita itu dinamakan dengan objek ya, yaitu objek itu hal yang dideskripsikan dalam teks tersebut ya, yang dijelaskan secara yang dideskripsikan di dalam cerita itu apa. Nah, itu yang disebut dengan objek ya. Kemudian tujuan. Biasanya dalam tujuan itu ketika kalian mencari tujuan, nah tujuan itu pasti di situ akan terlihat gambaran, atau bisa dikatakan tujuan teks deskripsi itu menggambarkan objek dengan cara memerinci atau terperinci ya dalam objek secara subjektif. Nah, bisa kemudian yang selanjutnya ciri tentang isi. Isi teks deskripsi. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian yang objek ya. Kemudian yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Artinya menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan
indahnya seperti apa. Jadi lebih dijelaskan kembali ya, lebih terperinci gitu, lebih jelas ya, lebih ke sifat yang khusus. Dengan demikian teks tersebut banyak menggunakan kata khusus. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal ya, bersifat personal sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Contohnya kalau dalam teks deskripsi ya, ombak menggempur, itu kan menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat ya. Kemudian ibuku yang tangguh, itu juga termasuk contohnya. Nah, di sini ibu menampilkan contoh teks deskripsi. Ini teks 1 mengenai ibu ambil 2 teks nanti. Yang pertama itu mengenai cerita deskripsi Parangtritis nan Indah ya. Parangtritis nan Indah. Nih, kalian baca kelanjutannya ya. Nah, untuk teks 2-nya itu mengenai ibu inspirasiku ya. Ibuku bernama Wulandari, mukanya selalu bersinar seperti bulan, cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring, dan seterusnya ya, bisa kalian baca sendiri. Ini kelanjutannya bergelombang sampai usia 56 tahun dan seterusnya ya, nanti bisa dibaca. Nah, di sini kita akan membahas tentang objek dan tujuan dari teks yang pertama tadi, yaitu mengenai Parangtritis nan Indah. Nah, di sini kita akan mencari apa itu objek dan juga apa itu tujuan. Nah, objek tadi apa? Ya, objek itu hal yang dideskripsikan secara terperinci. Nah, itu objek ya. Kemudian tujuan itu tadi sudah pasti ada di dalamnya tentang menggambarkan atau gambaran ya. Jadi kalau pada cerita yang sudah kalian baca tadi, teks deskripsi yang sudah kalian baca mengenai Parangtritis nan Indah. Nah, objeknya di situ Parangtritis nan Indah itu menjelaskan tentang apa? Tentang Parangtritis serta keindahannya ya. Nah, di situ objeknya apa? Itu menjelaskan tentang Parangtritis ya, pantai Parangtritis, berarti di situ objeknya pantai Parangtritis. Nah, tujuan itu di dalam Parangtritis nan Indah, cerita Parangtritis nan Indah, di situ tujuannya menggambarkan tentang keindahan pantai Parangtritis ya kan. Jadi tujuannya di situ tentang menggambarkan keindahan Parangtritis. Nah, itu tadi contoh yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang teks yang kedua tentang ibu inspirasiku. Nah, di dalam teks yang berjudul buku inspirasiku itu menceritakan seorang ibu ya, menceritakan ibu ya, menceritakan tentang ibu. Di situ yang dideskripsikan siapa? Ibu kan? Berarti objeknya di situ ibuku ya. Kemudian tujuan dari cerita ibu inspirasiku itu tadi apa? Di dalamnya menggambarkan, menceritakan tentang apa? Nah, di dalamnya menggambarkan tentang seseorang ya, tentang seorang ibu yang tangguh ya. Jadi di situ sudah jelas objeknya siapa? Ibuku, dan juga tujuannya yang digambarkan menggambarkan tentang seseorang. Nah, itu
apa namanya, tujuannya menggambarkan seseorang ibu yang menjadi inspirasi anaknya. Nah, itu merupakan tujuannya. Tujuan tadi merupakan gambaran ya, gambaran atau gambaran dari jalan ceritanya tersebut. Nah, sampai di situ kalian paham? Bisa kalian ulas kembali ya. Kemudian yang berikutnya tentang struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi ini ada 3 hal yang yang harus diperhatikan dalam membuat. Ini sudah masuk dalam membuat teks deskripsi ya. Dalam teks deskripsi itu harus ada 3 hal ini ya, harus ada 3 struktur yang harus dicapainya, yaitu yang pertama identifikasi ya. Jadi identifikasi di dalamnya harus ada nama objek, lokasi, kemudian gambaran umum dan juga gambaran umum objek ya. Yang kedua, deskripsi bagian, biasanya memerinci di dalamnya itu lebih jelas lagi ya isi ini. Kemudian yang ketiga itu penutup. Biasanya penutup itu berupa pesan umum ataupun kesan yang disampaikan dalam cerita tersebut ya. Kemudian jenis pengembangan deskripsi bagian ya, jenis-jenis pengembangan deskripsi bagian itu ada beberapa hal. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang, kemudian deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian, bagian objek, dan deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung. Kemudian deskripsi bagian berdasarkan pemfokusan. Nah, ini yang harus kalian ketahui tentang jenis pengembangan deskripsi. Pengembangan deskripsi ruang itu berisi perincian bagian-bagian ruang yang objek yang dideskripsikannya ya biasanya. Kemudian deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian bagi objeknya, itu berisi perincian dari bagian-bagian yang diisi. Misalnya kalau mengenai pantai ya, pantai digambarkan bawah lautnya, kemudian bibir pantai, ombaknya dan sebagainya ya. Kemudian deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung. Ini berisi perincian dari bagian awal mulai meningkat ataupun puncak pada inti sampai dengan penutup tuh. Kemudian deskripsi bagian berdasarkan pemfokusan. Nah, hal ini berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya, desain unik yang. Jadi di sini fokus pada sesuatu yang disukainya. Nah, itu jenis pengembangan. Nah, sedikit banyak itu yang bisa Ibu sampaikan pada pelajaran bahasa Indonesia bab pertama ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Apabila tidak bisa kalian ulang-ulang ya. Kurang jelasnya Ibu mohon maaf. Dalam pandemi ini kita belum bisa 100% untuk belajar. Jadi Ibu berharap kalian bisa kerjasama dengan Ibu mengerjakan, mengikuti apa yang sudah diperintahkan dengan Ibu. Nah ya, jadi kalian harus bisa
bekerja sama dengan ibu, dan ibu berpesan kalian selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker ketika kalian keluar rumah ya, berjaga jarak dan jangan berkerumunan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.